Hai, selamat datang di Virtual Classroom Ayuvi Panawardani. Ya, kali ini kita ketemu di part 5, masih membahas terkait topik The Psychology of Selling. Saat ini, topik yang selanjutnya yang saya mau informasikan kepada teman-teman adalah, apa saja sih pertanyaan kunci untuk menjual produk atau jasa kepada orang bisnis, gitu ya. Jadi, pertanyaannya apa yang harus kita cermati dan harus kita susun? Yang pertama adalah kita harus bisa mengetahui, menggali lebih dalam tentang apa sih yang ia kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus tahu adalah, yang kita gali adalah hasil apa yang harus ia pertanggungjawabkan. Gitu. Hasilnya seperti apa yang harus ia raih, yang harus ia dapatkan, harus ia pertanggungjawabkan, itu seperti apa sih hasilnya. Yang ketiga, apa KPI, ya, key performance indicator dari pekerjaannya. Pasti kan punya indikator atau itu standarnya harus seperti apa pekerjaannya. Nah, kita harus tahu apa KPI-nya. Yang berikutnya adalah untuk apa dia itu dibayar. Untuk mendapatkan apa, menghasilkan apa, memperoleh apa ia itu dibayar. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil apa yang diharapkan oleh perusahaan dari dia. Dia perusahaan itu berharap dia itu bisa menghasilkan suatu hal yang seperti apa, gitu. Goalnya apa sih, inti dari pekerjaannya dia, kunci kesuksesan dari pekerjaan dia itu seperti apa. Dia dikatakan berhasil jika apa, wah seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana ia dinilai atau dievaluasi oleh atasannya. Ini kalau kita berbicara kepada orang bisnis, maksudnya adalah kalau ini sistemnya seperti B2B. Kita memprospek departemen di satu perusahaan, misalnya di departemen keuangan atau departemen sumber daya manusia, dan kita menawarkan produk ke mereka, kita harus tahu dulu, mereka tuh punya KPI seperti apa, mereka punya pekerjaan job desk seperti apa saja, kemudian mereka itu punya goal seperti apa, dan mereka dikatakan berhasil oleh atasan jika apa, dan apakah produk atau jasa kita ini sesuai dengan departemen mereka. Itu pertanyaan yang kita bisa ajukan kalau kita menawarkan secara B2B. Gitu ya. Kemudian sekarang kita membahas tentang presentasi. Bagaimana cara kita mempresentasikan ide kita setelah kita tahu bagaimana sih masalah mereka dan kebutuhan mereka. Oke, jadi kuncinya adalah presentasikan ide Anda atau ide kalian itu sebagai sebuah perbaikan. Jadi supaya bisa menghadapi penolakan gitu ya, saat kamu atau kalian menjual produk baru, biasanya kalau produk baru itu kan belum tervalidasi kesuksesannya gitu ya, karena kinerjanya juga belum banyak yang tahu, karena ini produk baru, masih coba-coba berhadiah mungkin di pikirannya konsumen, maka bagaimana cara menghadapi penolakan itu nanti gitu. Yang pertama adalah dengan menjelaskan sebagai suatu perbaikan. Jadi produk Anda ini jelaskan kepada mereka sebagai perbaikan dari produk yang sebelumnya telah ada. Baik itu produk dari perusahaan sendiri ataupun mungkin produk dari perusahaan orang lain. Gitu. Misalnya Bapak Ibu diketahui bahwa dulu ada produk yang namanya produk X. Nah, produk ini itu memiliki kelebihan seperti ini, kemampuan seperti ini. Namun, ada kelemahannya. Kelemahan inilah yang kami hasilkan dengan produk yang baru ini. Jadi intinya adalah ini adalah perbaikan dari di sini. Gitu. Meskipun ini sebenarnya produk yang baru, tapi ini memperbaiki yang sudah ada. Dibandingkan kalau kita menjelaskan bahwa produk ini baru, belum pernah ada, dan ini menjadi sangat terobosan baru, tapi orang masih belum percaya, yakin ini produk ini nggak cacat. Terus kalau misalnya dia rusak tiba-tiba karena ini masih produk baru, belum dikembangkan lebih banyak, belum diriset lebih banyak, belum tahu bagaimana nanti keadaannya dan sebagainya, gimana dong kan gitu ya. Jadi lebih aman, cara mainnya adalah lebih aman kalau kita mempresentasikan bahwa ini adalah perbaikan dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa menjelaskan fitur-fitur baru yang ada di produk ini itu sebagai kemajuan teknologi, sebagai langkah maju ya, untuk mengikuti atau beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh lingkungan,
dan juga sebagai perkembangan dari hasil riset and development dari perusahaan sehingga produk ini itu bisa lebih berguna bagi konsumen. Gitu. Nah, kenapa presentasi ide yang berkaitan dengan perbaikan itu penting? Karena teman-teman, kualitas itu tidak cukup ya. Jadi masalah pembelian itu tidak hanya melihat dari sisi kualitas saja. Kualitas itu adalah argumen yang logis gitu ya. Oh iya, ini bagus, ini kalau dibanting tidak pecah. Oke, hal logis kualitas. Tetapi ingat bahwa orang itu membeli dengan cara emosional. Kadang-kadang pun kualitasnya biasa saja menurut kita, tetapi kok penjualannya kok tinggi ya? Kenapa ya orang beli itu ya? Mungkin kan ada kena emosionalnya mungkin ya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya adalah yang lebih penting dari kualitas itu adalah kegunaan, manfaat yang dia bisa rasakan secara emosional. Gitu. Jadi satu-satunya yang membuat konsumen itu tertarik adalah yang pertama, apakah hal ini itu akan berguna bagi saya? Itu yang pertama, yang dia pikirkan gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah tools ini atau apakah produk ini akan membuat pekerjaan saya itu bisa selesai? Dan apakah produk atau jasa ini itu sesuai dengan tujuan saya? Itu yang dia pikirkan, rasakan gitu ya. Itu yang emosi yang ada dalam hatinya dan pikirannya. Begitu. Kalau bilang masalah kualitas, mungkin user, misalnya nih aplikasi, mungkin UI UX-nya bagus sekali gitu. Tetapi itu tidak menjadi berguna kalau itu nggak match dengan kebutuhannya mereka. Kalau itu tidak bermanfaat. Jadi cuma menang bagus doang, cuma menang visual doang, packagingnya bagus, tapi tidak ada gunanya. Itu impossible. Jadi intinya adalah kualitas itu tidak cukup. Yang penting adalah kegunaan. Oke, nah kemudian lalu bagaimana? Yang kita bisa lakukan adalah fokus pada 20%. Maksudnya seperti apa? Ingat aturan Pareto 80-20. 80% dari keputusan pembelian itu akan tertuju pada 20% manfaat yang Anda tawarkan kepada prospek. Jadi sebenarnya dari keseluruhan kualitas atau keseluruhan produk itu, dia hanya mengambil 20% manfaat. Kalau kena 20% manfaat yang Anda sampaikan itu, dan itu merasa bahwa, wah ini benar-benar aku butuhkan, itu bisa menjadi suatu pembelian yang bagus gitu ya. Bisa mendapatkan, bisa closing intinya. Dan juga terkadang berlaku rumus 90/10. Jadi 90% keputusan pembelian itu berdasarkan 10% fitur dan manfaat produk Anda. Gitu. Jadi sebenarnya kalian fokuskan saja kepada 20% dari value atau 10% dari value yang ada di produk kalian. Tidak perlu semua dijelaskan, saya punya 10 value, begitu ya. Tapi kalau yang dibutuhkan sama konsumen itu hanya 2 value, ya udah 2 ini aja difokuskan. Karena 8 value lain itu nggak penting gitu, meskipun ini bagus, tapi aku nggak butuh, ngapain? Tapi kalau kita misalnya ada 5 value ya, bukan 10, dan kita punya 1 value yang benar-benar dia itu butuh di situ, mungkin akan terjadi pembelian. Tapi kita punya 5, 10, berapa value, di mana tidak satu pun yang mereka butuhkan, no way, kan gitu. Oke, jadi ketika Anda atau penjual ini berbicara terlalu banyak mengenai fitur dan manfaat, yang itu ada di 80% terbawah gitu ya, yang itu tidak ada di dalam fokusnya, maka itu akan mengurangi kesempatan dalam terjadinya penjualan. Gitu ya. Bahkan jika produk Anda ini produk terbaik di dunia, tetapi ketika yang Anda jelaskan itu 80% terbawah, bukan 20% teratas, maka ia juga tidak yakin untuk membelinya. Mungkin jawabannya adalah, oke, produk ini bagus, tapi saya sepertinya belum butuh ya. Produk ini menarik, tapi saya sepertinya belum terlalu memikirkannya sekarang. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Oke, dan yang terakhir ini adalah bagaimana cara kita untuk meng-closing penjualan. Kita harus menemukan tombol panasnya.
Wow, apa itu tombol panas gitu ya? Jadi kita bisa melakukan suatu riset gitu ya kepada seseorang, kita bisa mempertanyakan seperti ini. Misalnya, Bapak atau Ibu, jika Anda membeli produk ini di masa yang akan datang gitu ya, apa sih yang menyebabkan Anda itu mau membelinya? Mungkin kita bisa menanyakan hal itu, baik kepada orang yang mau membeli ataupun mungkin menolak gitu ya. Mungkin kita bisa tanyakan, kalau di masa datang Anda tuh mau beli produk ini, itu apa alasannya? Itu adalah tombol panasnya. Alasannya bla 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 bla, itu dia tombol panasnya. Kemudian, nah dari situ ya, ketika dia menjawab, saya akan membelinya ketika saya itu merasa yakin bahwa produk ini akan bisa membantu saya untuk bla bla bla. Nah, itu yang harus diingat oleh sales atau penjual. Atau teman-teman kalau membuat suatu usaha gitu ya, mungkin bisa ditanyakan, kalau misalnya nih ada produk atau jasa seperti ini, kira-kira Bapak atau Ibu mau nggak membeli atau menggunakannya? Oh, nggak mau, misalnya seperti itu. Oke, untuk sekarang tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena saya tidak butuh, saya sudah punya ini, saya bisa melakukan ini. Kemudian dengan biaya segitu, saya juga bisa pakai yang ini saja, gitu ya. Kemudian kita bisa, oke, oh itu alasannya. Kalau misalnya suatu ketika nanti ibu mau pakai produk ini, atau bapak mau pakai produk ini, itu karena apa? Ya mungkin kalau misalnya ini sudah rusak dan tidak ada yang di pasaran, tidak ada lagi, dan sekarang ini sudah waktunya eranya online misalnya, dan butuh untuk lebih efisien, mungkin saya akan pakai, oke. Itu dia tombol panasnya. Nah, itu yang bisa menjadi ide untuk bisa meningkatkan value ya, meningkatkan manfaat dari produk kita sehingga kita bisa mencapai atau kita bisa mendapatkan 20% atau 10% dari kebutuhan si konsumen sehingga kita bisa fokus ke situ dan penjualan kita itu bisa berhasil. Tidak terjadi terlalu banyak penolakan. Oke, mungkin itu saja untuk topik kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.